teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan kampus Politeknik Kristore Maumere. Kita mau lihat-lihat apa saja yang ada di dalam. Terus lama-lama lagi langsung saja, mari Su. Sekarang kita mau cerita-cerita dengan Romo Doni selaku Direktur Politeknik Kristore. Mari. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Selamat datang. Boleh minta waktunya untuk kita cerita-cerita sedikit soal Kristore? Romo, saya penasaran nih, bisa ceritakan tentang Politeknik Kristore itu sebenarnya kampus apa, sejak kapan berdirinya dan juga motivasinya? Baik, terima kasih yang pertama sudah datang di kampus Politeknik Kristore, Keuskupan Maumere. Politeknik ini berdiri sejak tahun 2020 dan mendapat SK-nya pada 24 Juni 2020 dengan SK dari Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek dan Teknologi. Dan berdasarkan SK pendirian ini, Politeknik Kristore sebagai perguruan tinggi vokasi yang ada di Kabupaten Sika, salah satu dari 6 perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi ini milik Keuskupan Maumere yang berada di bawah Yayasan Kristore, Yayasan Keuskupan Maumere. Dan Politeknik ini didirikan karena melihat dan menimbang bahwa anak-anak muda, generasi muda di Kabupaten Sika yang juga wilayah Keuskupan Maumere ini perlu mendapat pembekalan mengenai keterampilan, skill agar mereka ketika terjun di dunia kerja mereka sudah siap. Maka dari itu, ketika didirikan Politeknik Kristore ini, kami memulai dengan 3 program studi. Program studi ekowisata, di mana pemahaman tentang pariwisata dan keselarasan lingkungan seturut dengan himbauan Bapak Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Dan setelah itu kami juga memiliki program studi yang lain, yakni teknologi mesin dan pemeliharaan mesin otomotif. Ketiga program studi ini dengan skema diploma 3, 30% teori dan 70% praktek. Itu. Dari Kristore sendiri yang ditawarkan dari Kristore untuk orang muda di Kabupaten Sika yang tertarik bergabung? Ya, Politeknik Kristore yang pertama, kami menawarkan pendidikan yang berfokus pada karakter, pembentukan karakter, kedisiplinan, dan juga pendampingan untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi di 3 program studi ini, yakni teknologi mesin, pemeliharaan mesin otomotif, dan ekowisata. Kami mengharapkan bahwa orang muda mari dan berkuliah di kampus Politeknik Kristore, karena di sini selain kalian mendapatkan ijazah, juga kompetensi, keahlian di 3 bidang ini, itu yang mempersiapkan orang muda ini untuk langsung terjun ke dunia usaha dan dunia industri nanti. Jadi itu yang membedakan Politeknik Kristore sebagai perguruan tinggi vokasi, membedakan dengan kampus-kampus yang ada di Maumere. Ya, lagi pula kekasannya karena program studi yang dimiliki di kampus Kristore ini sangat khas dan dia tidak ada di kampus-kampus lain. Kita ada uniqueness-nya dari Politeknik, dan ke depan kami juga akan membuka program-program studi yang kekasannya ada di Kristore tetapi juga dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat di Kabupaten Sika. Sekaligus Politeknik ini tentu sebagaimana perguruan tinggi yang lain, kami menjalankan yang disebut dengan Tridharma Pendidikan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Teman-teman, itu tadi perkenalan singkat tentang kampus vokasi Politeknik Kristore Maumere. Kampus ini mendidik dan mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja setelah lulus nantinya. Kampus di bawah naungan Keuskupan Maumere ini bukan hanya membentuk mahasiswa dalam aspek keterampilan dan pengetahuan, tetapi lebih dalam dari itu, kepribadian mereka juga ikut dibentuk untuk disiplin,
jujur, dan berintegritas. Nah, sekarang kita mau dengar langsung cerita dari para mahasiswanya. Mari simak. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar, kita cerita-cerita. Nama kakak namanya siapa? Oke, saya namanya Maria dari Teknologi Mesin Politeknik Kristore. Semester berapa sekarang? Semester 2, tingkat 1. Saya penasaran, kenapa kakak pilih masuk di Politeknik Kristore khususnya teknologi mesin? Kan biasanya mesin tuh isinya laki-laki semua. Oh iya. Saya memilih program studi teknologi mesin ini karena menurut saya ingin belajar hal baru di mana biasanya orang-orang pada bilang bahwa hal-hal seperti ini tuh tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi sebenarnya saya ingin mencoba dan saya suka mencoba hal baru dan hal-hal yang menantang dan menarik bagi saya. Sekarang kakak semester 2 kan? Ya, semester 2. Selama 2 semester serunya belajar di teknologi mesin di Kristore bagaimana? Ini menurut saya sangat menarik, di mana di sini merupakan kampus kampus vokasi dengan 70%-nya praktek dan 30%-nya teori. Jadi kami lebih banyak menghabiskan waktu kami untuk berhadapan dengan mesin, tetapi tetap sejalan dengan teori. Ekspektasi kakak sebelum masuk di teknologi mesin nih, ekspektasinya bagaimana? Apakah sesuai? Jadi sebenarnya saya ini nih lulusan lintas jurusan maksudnya. Jadi saya dari SMA John Paul II Maumere. Kenapa saya memilih di sini? Di sini karena teknologi mesin, jadi saya pikirnya kami hanya bisa berhadapan dengan mesin-mesin yang kecil. Ternyata pas waktu PKKMB saya masuk ke sini dan lihat kalau ya mesin-mesinnya sebesar ukuran kita. Ya, dan lebih tinggi lagi dari kita. Tapi sejauh ini menurut saya aman. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di Politeknik Kristore, khususnya di program studi teknologi mesin, apalagi buat teman-teman cewek nih yang ingin mencoba hal-hal baru, terkhususnya untuk ingin bongkar pasang mesin atau mau langsung berhadapan dengan mesin, bisa langsung ke Politeknik Kristore. Halo Kak, dengan siapa namanya? Jeffrey. Jurusan apa kakak? Pemeliharaan mesin otomotif. Semester? 2. Kenapa kakak pilih masuk di jurusan otomotif di Kristore? Saya memilih program studi pemeliharaan mesin otomotif di Kristore karena selain dari basic saya untuk menjadi mekanik, saya juga ingin mempelajari tentang bagaimana pemeliharaan mengenai mesin-mesin otomotor. Selama berkuliah nih kakak, pengalaman serunya terus otomotif tuh belajar apa saja? Yang pertama tuh kami mempelajari tentang pembongkaran mesin atau perawatan itu mengenai transmisi, gardan, terus poros engkol, propeller, kampas kopling, ganda. Itu semua kami mempelajari, terus melakukan pengukuran pada setiap komponen-komponen atau bahan-bahan yang telah terjadi kerusakan. Oh, jadi seru, sesuai dengan kakak punya passion begitu. Dari kakak sendiri kan tertarik dengan yang berhubungan dengan otomotif mekanik. Setelah masuk di program studi otomotif di Kristore itu sesuai ekspektasinya kakak tidak? Iya, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi di sini kami mempelajari apa yang sesuai dengan keinginan saya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung, silakan bergabung karena di sini bukan hanya ada prodi pemeliharaan mesin otomotif, tapi juga ada ekowisata dan teknik mesin. Kak, dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nana, saya mahasiswa ekowisata semester 4. Kenapa memilih masuk ke ekowisata di Kristore? Sejujurnya,
saya memilih masuk di program studi ekowisata di Politeknik ini karena saya merasa passion saya itu di ekowisata dan salah satu jurusan ekowisata yang ada di kampus NTT ini cuma di Politeknik Kristore. Selama 4 semester di program studi ekowisata di Kristore nih terutama, itu apa sih serunya, terus pengalaman belajarnya apa saja? Banyak sih menurut saya, pengalaman seru-seru itu tuh banyak banget karena ketika kita berkuliah, karena di kampus ini tuh 70%-nya praktek, sedangkan 30%-nya itu adalah teori. Jadi kita itu kebanyakan menghabiskan waktu kita tuh untuk keluar. Itu tuh kita mengunjungi berbagai destinasi. Nah, dan di sana itu kita akan mengeksplor destinasi-destinasi tersebut dan kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, dan itu menurut saya sangat-sangat seru. Kalau boleh tahu kakak aslinya orang mana? Kalau saya sendiri, saya asli dari Sumba, tepatnya di Sumba Barat Daya di Tambolaka. Terus jauh-jauh ke Maumere. Kenapa pilih Maumere? Kristore lagi nih. Sejujurnya waktu itu saya sempat tidak ingin untuk berkuliah, tetapi karena sangat-sangat cocok untuk saya karena mama saya mengetahui passion saya itu ada di pariwisata, di ekowisata. Oh, jadi jauh-jauh dari Sumba ke Maumere hanya untuk ekowisata di Kristore. Terus ekspektasi masuk di program studi ekowisata, apakah sesuai begitu? Untuk ekspektasi saya sendiri ketika saya masuk ke kampus ini, khususnya di jurusan ekowisata, awalnya saya akan berpikir kita akan mendapatkan materi yang sama pada saat SMK, karena SMK itu kan kami lebih fokus ke teori, terus lebih fokus ke perhotelan, ke bandaranya, sedangkan pada saat saya masuk di kampus ini, khususnya di ekowisata, saya mendapatkan hal yang begitu besar, begitu banyak, karena selain kami di hotel, kami di bandara, kami juga berbaur dengan lingkungan, dengan alam, sehingga kami bisa mendapatkan lebih banyak wawasan, pengetahuan. Jadi untuk teman-teman semua yang hobinya traveling, terus mengeksplor hal baru, wajib banget deh gabung bersama kami di jurusan Ekowisata Politeknik Kristore. Karena di ekowisata ini selain kita belajar teori, kita akan belajar sambil healing, karena 70%-nya adalah praktek dan 30%-nya adalah teori. Jadi kita lebih banyak belajar sambil healing. Kurang seru apa lagi tuh? Yuk gabung bersama kami sekarang juga.